Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Dan kali ini aku sedang ada di Batu, menemui beberapa teman baik untuk ditodong ya, diajak podcastan di program Rerasa. Setelah yang sebelumnya ada Mas Aga dan kali ini ada Mas Winarto Ekram, aku tulisnya begitu. Mas Win, apa kabar? Baik. Aku lebih senang panggil beliau ini dengan Mas Rahwana. Karena ketika memerankan sebagai Rahwana, kok menjiwai banget Mas ya? Kayak pas banget auranya, bentuk badannya. Itu kayak pas banget wajahnya, rambutnya. Aku lebih nyaman dengan memanggilnya Mas Rahwana. Mas Win? Ya. Minta tolong diperkenalkan kepada teman-teman di luar sana. Jenengan ini siapa, kiprahnya, dan apa saja kegiatan sehari-harinya? Ya, saya Winarto Ekram. Sehari-hari sebetulnya saya pegawai negeri sipil yang bekerja ngurusi masyarakat. Cuman saya masih menyisakan waktu untuk beraktivitas kesenian. Dulu saya pernah belajar di STSI Surakarta sekitar tahun 94 dan selesai 2001. Jadi kelamaan di Solo. 7 tahun saya di Solo. Terlalu banyak beraktivitas, bermain dengan banyak teman gitu, sehingga lama gitu. Tapi saya pikir itu yang akhirnya melatar belakangi aktivitas saya sekarang. Saya banyak berkiprah dengan oleh-oleh dari Solo itu sebenarnya, dari teater jejak STSI Solo, ISI Solo, kemudian saya aktif di Keraton Mangkunegaran waktu itu, kemudian saya aktif ikut koreografer top di Solo, sehingga saya banyak belajar. Nah, kemudian karena memang saya harus kembali atau pulang kembali ke Malang gitu, sehingga saya harus putuskan kembali ke Malang dan mulai berkiprahlah saya di banyak aktivitas kesenian. Itu membangun ruang-ruang seni di Malang. Ya, salah satu yang paling getol adalah akhirnya saya harus berkarya kesenian, membuat sanggar gitu, di samping aktivitas rutin saya yang menjadi pegawai negeri sipil. Okay. Itu Mbak Awang. PNS, pelayan masyarakat ya Mas ya? Betul. Pelayan masyarakat. Kalau dulu itu di seni budaya ya Mas? Saya PNS lama di kebudayaan. Hampir 17 tahun saya di kebudayaan, dan sekarang saya bergeser di Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Tapi itu kan nggak jauh-jauh tuh. Enggak terlalu jauh. Sama saja sebetulnya, hanya bedanya ini kebudayaan, ini apa yang dilakukan masyarakatnya itu. Nah, ini malah banyak yang ingin menyingkronkan pemberdayaan masyarakat dari sisi kebudayaan. Oke. Dan ruang lingkupnya lebih luas mana? Ketika kemarin berada di kebudayaan, terus sekarang di pemberdayaan. Kalau untuk dari Mas Win pribadi, itu geraknya itu lebih luas di mana? Sebetulnya kalau di kebudayaan kita lebih banyak mengurus sebetulnya sesuai tupoksinya itu adalah di wilayah-wilayah kesenian, wilayah-wilayah kebudayaan. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat itu wilayah-wilayahnya lebih luas. Jadi karena masuk ke desa-desa, masuk ke lembaga-lembaga desa, masuk lembaga ekonomi kreatif desa dan sebagainya. Jadi saya pikir lebih luas gitu, secara jangkauan gitu. Cuman memang tidak spesifik mengurus tentang kebudayaan, seni dan budaya. Dan menurutku dengan yang sekarang, dengan tugas sekarang, lebih bisa melihat potensi-potensi yang ada di desa-desa tersebut ya, di masyarakat-masyarakat yang ada di jangkauan pekerjaan Mas Win ya? Ya betul. Jadi kalau di kebudayaan sebetulnya lebih pada pelestarian dan bagaimana menjaga kesenian itu atau kebudayaan itu tetap lestari. Tapi kalau di
pemberdayaan masyarakat itu bagaimana kebudayaan itu kalau dilihat itu kebudayaan menjadi ruang-ruang ekonomi kreatif. Yang itu punya sebetulnya potensi, yang punya potensi dan punya nilai jual gitu. Betul. Berbeda cara memandangnya. Beda cara memandangnya. Selain dinas sih Mas. Selain dinas, kegiatan yang lain? Kalau tidak dinas ya berkesenian itu. Berkesenian, memberikan pelatihan-pelatihan tari, menjadi dewan pengamat di berbagai daerah dan sebagainya. Itu di luar aktivitas pekerjaan sehari-hari. Di luar kedinasan. Di luar kedinasan. Dan ini cukup sibuk ya. Ini tadi juga sempat WA tadi. Waduh, aku masih bergulat di kantor. Dan aku telat bacanya. Aku balas lah. Ya, monggo dilanjut Mas nanti berkabar ya. Setelah selesai aku WA 5 menit kemudian lah kok beliau udah muncul. Dan ini aku beruntung bisa ketemu dan bisa ngobrol ya di sela-sela kesibukan beliau. Mas, kita ketemu pertama kali di Solo ya? Ya. Di Solo Art Market. Di Solo Art Market. Waktu itu panjenengan ada kegiatan seni juga ya, dengan beberapa teman seni. Hatedu. Hari Teater Sedunia tahun ini 2023. 2023. Aku kemarin nggak sempat lihat pertunjukannya Mas Win. Itu bawain Rahwana juga? Enggak, sebetulnya yang Hatedu 2023 ini saya hanya disuruh ngomong. Saya hanya disuruh menyampaikan bagaimana kiat-kiat berkesenian dan menjaga kesenian itu. Hanya itu. Saya hanya menjadi narasumber, tidak perform. Tapi tahun sebelumnya 2022 saya perform Rahwana itu. Sebentar, berarti waktu itu menjadi narasumber untuk menyampaikan kiat-kiat bagaimana menghidupi dan dihidupi kesenian, intinya begitu. Menghidupi dan dihidupi kesenian. Bagaimana Mas? Karena tidak semua bisa hidup dan bisa menghidupi kesenian itu. Betul. Jadi sebetulnya kalau berangkatnya dari sini. Semangat saya itu ketika tahun 2010 saya pernah residensi di sebuah sanggar di Ubud punyanya Pak Profesor Iwayan Dibir. 10 hari bersama penari-penari saya di sana untuk mengolah karya gerak yang berangkat dari Bali, sebetulnya begitu. Tapi tidak hanya itu sebetulnya yang kita dapat. Ketika kita mau pulang, Pak Wayan Dibir hanya berpesan, kalau kamu ingin menjadi seniman hebat, orang yang hidup di kesenian, harus 3 hal yang kamu harus jaga. Yang pertama adalah disiplin. Kamu berlatih, kamu upayakan kesenian itu berkualitas, itu disiplin. Kamu harus benar-benar yakin dan benar-benar kamu berniat untuk mengembangkan itu. Yang kedua adalah devotion, artinya mengabdi. Tidak semuanya apa yang kamu lakukan harus kamu hitung dengan finansial. Yang kedua itu, sehingga ono rasa mengabdi ini titik nang kesenian. Sehingga separuh itu ada hitungan itu, yang separuhnya benar-benar mengabdi. Nah, yang ketiga ini yang terpenting adalah bagaimana apa yang kamu lakukan dengan disiplin, kerja keras, berproses dan sebagainya itu kemudian kamu imbangi dengan pengabdianmu pada kesenian. Yang ketiga adalah semua yang kamu lakukan itu enjoyment, dinikmati benar gitu. Maka kalau kamu 3 ini bisa kamu lakukan, maka kamu akan bisa hidup dan dihidupi kesenian. Bisa hidup dan dihidupi dari kesenian. Bisa menghidupi lah gitu. Soalnya gak kabeh tuh Mas. Aku melihat tidak semua, dan apalagi sekarang anak-anak muda yang ya kuliah di ranah kesenian itu banyak yang endingnya dia tidak berjuang di sana gitu. Dia berjuang dengan cara yang lain karena mereka tidak mampu, aku nggak ngerti itu tidak mampu bersaing atau mereka itu tidak mampu meng-create sesuatu sehingga seni mereka atau karya seni mereka itu tidak cukup punya daya jual gitu. Saran panjenengan untuk para seniman-seniman muda di luar sana?
Ya sebetulnya kalau saya berangkatnya sederhana sekali, ketika menonton kesenian dan sebagainya itu adalah sebuah keterampilan, sebuah hal yang memang harus benar-benar dijiwai dan harus secara rutin dilakukan. Berkarya dan sebagainya, olah kreatif itu harus sesuatu yang terus dilakukan untuk diasah, gitu. Diasah. Maka kalau kita mampu melakukan itu, maka tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan, masih bisa kita lakukan. Gitu. Nah, yang paling penting adalah ada sebuah rutinitas, kontinuitas, ada intensitas kita untuk ada di bagian itu. Misalnya kita di tari, ya kita hidup benar di bagian tari itu. Nah, sangat sederhana misalnya seorang guru, penari baik menjadi guru karena aktivitasnya banyak menjadi seorang pengajar, maka pelan tapi pasti itu daya jelajah kreativitasnya mesti akan turun. Nah itu yang akan nantinya berpengaruh karena tidak terasa ya. Betul, berpengaruh pada kualitas kekaryaan, daya jelajah kemana-mana dan sebagainya. Walaupun semua itu adalah pilihan, tapi yang terpenting adalah bagaimana keterampilan itu diasah terus-menerus. Keinginan untuk berkarya, keinginan untuk proses, keinginan untuk pentas, itu juga harus diasah terus-menerus. Terus dihidupkan. Terus kalau petani ya terus digembor dengan air, terus dengan air terus, ya pasti suatu saat percayalah bahwa itu akan bisa menghidupi kita. Berarti mungkin kurang lebih kalau disederhanakan ya harus berkomitmen ya pada dunia yang ditekuni. Ya, kalau misalnya seniman ya harus berkomitmen di situ, penari ya harus komitmen dengan seni tarinya, pelukis ya harus komitmen dengan seni lukisnya, dan harus berkesinambungan ya. Betul. Jadi banyak teman-teman di luar saya bahwa bilang Mas Win lapo gak kesel ta terus begitu. Artinya lapo sekarang bersusah-susah gitu, berkesenian bersusah-susah. Wong sudah bekerja, sudah pegawai negeri sipil, wis nyaman. Nah itu kan tadi kan juga ditanyakan ke dari Aga tuh, pertanyaan Aga kan juga sama, orang juga kesel loh. Tapi karena balik lagi bahwa tadi bahwa ada harus keinginan untuk mengabdi itu ya harus ada ruang itu dalam tubuh kita gitu, sehingga yo kesel, saya akui kesel, pasti kesel, siapapun tidak ada yang tidak lelah gitu. Tapi kalau kita rutin terus melakukan dengan kembali menikmati, menikmati itu ya saya pikir nggak ada lelahnya kok. Dan terus berproses. Terus berproses. Konsisten ya. Konsisten dengan pilihannya dan ya berani berkomitmen pada diri sendiri untuk terus menghidupkan dan mengolah kesenian itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, jadi dapat ilmu dan aku sedikit kesentil ini hari ini. Aku sudah hampir setahun ini melupakan kegiatan seniku, keselimut dengan banyak kegiatan. Jadi aku rada ya agak kecewa dikit lah. Mas Win, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Aku dengar Mas Win punya sanggar tari, sanggar tari di Batu ya, sanggar tari di Batu. Sesi kedua kita akan bahas tentang sanggar tari itu. Teman, terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah.